Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada hari ini di pertemuan kita. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sifat kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Ada yang kenal sudah Nabi Ayub? Ada yang kenal? Siapa dia? Nabi siapa? Nabi? Apakah dia termasuk Nabi yang ke-25? Nabi Ayub ini yang wajib diketahui. Apakah dia termasuk Nabi yang 25 dan wajib diketahui Nabi Ayub ini? Itukah jawaban seorang siswi? Lantaslah Nafidah masuk MTS ya. Wajar saja. Karena jawabnya jawab dulu. Nah, sifat Nabi Ayub. Nah, sebelum kita sifat Nabi Ayub, Bapak mau tanya, apakah hari ini sudah masuk semua? Sudah. Atau ada yang tidak masuk? Tidak ada. Baik, saya absen ya. Yang pertama adalah Kalista, Hadir. Afida, Hadir. Alia. Hadir. Oh ya, hadir semua, tidak ada yang sakit ya. Oh, kecuali siapa? Rifa ada Rifa. Tidak ada. Kemana dia? Tidak tahu. Pergi dia. Ya, nanti setelah besok apabila Rifa masuk, silakan dikabari tentang pembelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih. Nah, hari ini adalah sebelum kita masuk ke pelajaran, kemarin kita sudah mempelajari mengenai sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu apa saja sholatnya? Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, berarti Bapak sudah dapat menyimpulkan bahwa siswi sekalian telah paham tentang materi yang telah diajarkan pada minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk kepada sifat Nabi Ayub. Nah, sifat Nabi Ayub ini yang pertama ada dermawan dan suka menolong. Ya. Jadi Nabi Ayub ini adalah dermawan dan suka menolong. Nah, ini kita kurungnya sangat besar, nanti Bapak jelaskan kenapa nomor 5 ini Bapak kolom. Nah, selain dermawan dan suka menolong, Nabi Ayub ini tidak sombong walaupun kaya. Kita sudah menjelaskan bahwa Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang begitu kaya semasa hidupnya. Sampai nanti akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanannya, apakah dia benar-benar sabar ataukah dia berpura-pura dalam kesabaran. Maka Allah mengujinya. Dan ketiga, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ayub ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu kita terus melihat keadaan seperti sekarang, bahwa di zaman sekarang kesabaran ini tidaklah menjadi sebuah hal yang tidak terlalu diperhatikan. Nah, setelah yang ketiga ada taat beribadah kepada Allah. Nah, semua ini telah biasa dilakukan oleh orang. Tapi ada orang yang tidak bisa melakukan apa ini namanya? Sabar. Nah, hari inilah kita akan bahas bahwa kesabaran Nabi Ayub ini sangat luar biasa. Mati ya laptopnya. Nah, jadi Bapak akan jelaskan bahwa Nabi Ayub ini adalah nabi yang sangat luar biasa. Sebelum kita masuk, hidup balik. Nah, ini jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, nah, Bapak minta salah satu dari siswi untuk membacakan apa saja. Silakan. Baca dari awal, dari yang besar. Kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Ya, yang pertama. Hartanya habis terbakar. Binatang ternak banyak yang mati. Anak-anak dan pembantunya meninggal. Diserang penyakit kulit yang parah. Wow. Ditinggal oleh istrinya. Jadi
semua itu sangat menakutkan tidak? Ya. Apa yang disebutkan itu? Bahwa yang pertama apa tadi Kalista? Hartanya habis terbakar. Nah, jadi Nabi Ayub alaihissalam ini dia adalah seorang yang tadi disebutkan adalah orang Kaya. tapi tidak sombong. Dan kenapa Allah bakar hartanya? Nah, ada yang tahu? Menguji kesabaran Nabi Ayub. Pintar Kalista. Kalista sudah mengetahui karena Kalista sudah belajar. Kata Kalista karena untuk menguji kesabaran Nabi Ayub. Nah, setelah hartanya terbakar, harta terbakar sudah. Apakah Nabi Ayub tetap bersabar atau tidak? Sabar. Beliau tetap bersabar. Nah, ini adalah harta. Karena waktu itu adalah setan bilang kepada Allah, bahwa wahai Allah, biar aku uji Nabi Ayub ini. Ayub ini sepertinya apabila aku uji maka dia akan bermain-main. Setelah setan uji dengan hartanya dan membakar hartanya, maka Ayub tetap bersabar. Yang kedua, Binatang ternaknya banyak yang mati. namanya juga orang kaya, Nabi Ayub bukan hanya harta, tapi dia juga mempunyai binatang ternak. Binatang ternak ini seperti domba, kambing, dan sebagainya, ada unta, sapi dan sebagainya. Nabi Ayub punya binatang ini, tetapi Allah matikan semua. Kenapa? Untuk menguji kesabaran. Apakah Nabi Ayub setelah dibakar hartanya, dan dibakar besoknya binatangnya mati, apakah Nabi Ayub tetap bersabar? Tetap bersabar. Jadi Nabi Ayub adalah tetap bersabar. Yang ketiga, Anak-anak dan pembantunya meninggal. anak-anak, ya, bayangkan. Ya, setelah anak-anak, setelah harta, binatang, anak-anak, Pembantunya. nah, pembantu yang terakhir anak-anak, bayangkan. Harta tidak apa-apa jika hilang kan? Binatang pun tidak apa-apa jika hilang, tapi anak sendiri, bagaimana rasanya jika hilang? Nabi Ayub tetap Sabar. kunci, ya. Dan keempat adalah pembantu. Nabi Ayub tetap bersabar. Jadi kunci semua ini adalah sangat bersabar. Jadi kita harus selalu menjadikan diri kita menjadi seperti Nabi Ayub. Kita contoh Nabi Ayub ini. Nah, setelah itu Bapak akan menceritakan bahwa Nabi Ayub ini adalah sosok seorang yang dipandang pada zamannya, dan dia adalah sebagai pemuka pada zaman itu karena beliau sangat-sangat kaya. Nah, setelah beliau sangat-sangat kaya, beliau itu sangat dermawan dan suka menolong. Bukan hanya itu, ya, kedermawanan dan menolongnya ini membuat setan menjadi iri. Ya, setan itu iri sama Nabi Ayub karena Nabi Ayub ini bertakwa sama Allah. Karena Nabi Ayub ini sering sholat sama Allah. Karena Nabi Ayub ini sering berdoa sama Allah. Nah, makanya setan iri. Kata setan apa? Ya Allah, aku akan celakakan Nabi Ayub. Aku akan celakakan dia sampai dia tidak beribadah kepadamu lagi. Apakah setan berhasil dalam hal ini? Tidak. Maka Nabi Ayub adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang bersabar. Nah, luar biasa tidak? Apakah kita bisa menjadi seorang yang bersabar? Bapak tanya. Bisa tidak menjadi orang yang bersabar? Hafidah. Bisa. Caranya bagaimana menjadi orang yang bersabar? Apakah tunggu hartanya dibakar kayak Nabi Ayub? Apakah tunggu binatangnya mati? Apakah tunggu anak-anaknya meninggal? Apakah tunggu pembantunya diambil? Tidak kan? Jadi bersabar itu banyak caranya. Ini adalah level sabar tertinggi, ya. Level sabar tertinggi di dalam Islam. Ini kesabaran Nabi Ayub. Mana mampu zaman sekarang orang Islam apabila diambil hartanya, diambil binatangnya, anak-anak pembantunya. Bukan hanya nangis, gila sudah. Sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah menjadi gelandangan. Ya. Jadi ini adalah level tertinggi sabar. Nah, level tertinggi sabar ini hanya dimiliki oleh Nabi Ayub. Itu pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, level sabar menurut kita apa? Contoh, misalnya kita mendapatkan di sekolah, kita mendapatkan PR matematika. Nah, PR matematika ini sangatlah susah.
kalian diberikan tugas, sudahlah kalian belajar di sekolah, kalian diberikan PR matematika di rumah yang menurut kalian susah. Terus apakah kalian akan marah-marah kepada PR ini atau kalian akan mengerjakannya dan bersabar? Mengerjakannya dan bersabar. Ya, sangat betul. Jadi ini adalah contoh kecil, ya. PR ini adalah contoh kecil. Jadi contoh kecil musibah bagi orang-orang yang belajar, ya. Musibah bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu, karena PR ini adalah pelajaran tambahan. Jadi mereka harus mengeluarkan ekstra pembelajaran mereka untuk belajar. Nah, dan apabila mereka bilang, aduh masa dapat PR lagi, maka dia tidak akan pintar. Tapi apabila dia bersabar dan dia mengerjakannya, bukan hanya hasil yang bagus yang dia dapat, tetapi juga dia mengerti dan paham apa yang dia kerjakan. Nah, itu dia contohnya. Kedua adalah misalnya tengah main sepeda, jatuh, jatuh, kaki luka, tangan luka, kayak pembalap sepeda, luka semuanya. Nah, setelah jatuh, apa yang kita bilang? Mungkin Afidah nangis, Kalista nangis, Alia nangis, nangis semua habis jatuh dari sepeda. Terus mau marah-marah sama sepedanya, marah-marah atau bersabar dan bangkit lagi pulang ke rumah? Sabar, pulang ke rumah. Ya, lebih baik bersabar, ya, bersabar dan pulang ke rumah. Karena percuma setelah jatuh marah-marah dan semuanya tidak ada artinya. Lebih baik kita terus bersabar. Itu adalah contoh kecil. Ini adalah contoh besar. Bapak kasih tahu bahwa ini hanya dimiliki oleh Nabi Ayub kesabaran ini. Apakah bisa kita mengikutinya? Bisa. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam langkah Allah berikan kita cobaan-cobaan seperti ini. Nah, Bapak ingin bertanya, apakah kalian semua sudah paham Paham. dengan penjelasan Bapak? Paham. Baik, Bapak yang akan bertanya ya. Kepada pertama, Afidah. Nabi Ayub ini, mengapa beliau begitu sangat-sangat sabar? Apa yang dia punya di dalam hatinya sehingga hartanya, binatangnya, anak-anaknya diambil pun dia tetap bersabar? Apa yang dia punya di dalam hatinya? Sudah kita bahas tadi. Karena apa? Katanya sudah paham. Bapak sudah bertanya tadi. Ya, Kalista, silakan. Karena Nabi Ayub selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sangat benar. 100 untuk Kalista. Karena Nabi Ayub selalu bersyukur kepada Allah. Jadi mau dapat apapun, mau dapat harta kah, tidak ada harta kah, mau ada binatang, mau ada endak kah, mau ada anak, Nabi Ayub selalu bersyukur. Nabi Ayub pernah bilang, jadi kan hartanya diambil. Nanti ada di sini ada setelah anaknya itu ada istri, Sakit kulit. ada juga. sakit kulit. Nah, masih banyak nih di bawah nih sampai beliau sembuh. Nah, yang pertama harta. Jadi harta Nabi Ayub ini dibakar sama Allah. Apa kata Nabi Ayub? Aku masih punya masih punya binatang, katanya. Pas besok mau lihat binatangnya, binatang udah mati semua. Aku masih punya anak. Aku masih punya anak, katanya. Makanya dia bersyukur nih. Sampai dia bilang, aku masih ada pembantu. Tenang ya, masih ada pembantu. Rupanya pembantunya pelari karena dia punya sakit kulit. Siapa yang mau Tidak, punya sakit kulit? meninggal. Siapa yang punya sakit apa namanya pembantunya? Mau menemankan dia? Pembantunya meninggal. Istri-istrinya pun, ya betul. Istri-istrinya tidak meninggal, tapi pergi meninggalkan dia. Hilang, meninggal. Mana? Hilang. Ditinggal. Ditinggalkan. Nah, kan makanya harus fokus. Jadi istri-istri ini meninggalkan dia karena dia tadi punya banyak penyakit kulit, ya, di tangannya, di kaki, di muka, sampai menimbulkan bau. Bahkan dari rumah Alia itu sampai kecium baunya sampai ke rumah siapa namanya, Kalista. Nah, 100 ini Kalista yang jawab, ya. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti hari ini kita telah belajar 2 kunci. Yang pertama bersabar, yang kedua bersyukur. Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai syukur. Apa syukur? Hari minggu depan kita akan belajar mengenai syukur. Cara bersyukur bagaimana. Nanti kita akan tahu caranya, bagaimana caranya bersyukur. Setelah kita
bersabar tadi, maka kita bersyukur terlebih dahulu. Maka ini sangat penting ya bagi siswi-siswi sekalian. Nah, ada yang ingin bertanya lagi, maka kita harus berdiskusi. Apa yang ingin ditanyakan mengenai Nabi Ayub? Tidak saya lagi yang bertanya. Saya bertanya ya, Afida. Berapa banyak binatang Nabi Ayub? Tidak ada. Maaf. Jadi, baiklah. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit lagi. Setelah itu kita akhiri pembelajaran kita. Nah, hari ini bahwa bukan hanya dermawan dan suka menolong, tapi juga Nabi Ayub itu adalah Nabi yang tidak sombong dan kaya, tapi beliau juga selalu bersyukur dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat-sangat bersabar. Jadi Bapak jelaskan lagi bahwa level kesabaran ini hanya dimiliki oleh Nabi Ayub. Jadi tidak bisa manusia biasa seperti Nabi Ayub ini. Hanya saja kita bisa mencontoh kesabarannya sangat luar biasa. Nah, ini harus yang dicontoh. Maka dengan Bapak bersama menuliskan Bismillahirrahmanirrahim di sini dan tanggal di sini juga untuk mengingatkan kalian apabila sebelum kita melakukan sesuatu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga hari tanggal ini tolong nanti ketua kelas dibiasakan untuk menulis hari dan tanggal untuk ganti hari Sabtu, hari apa, masa besok juga hari Sabtu, besok hari Minggu ya. Jadi terus diganti harinya dan tanggalnya. Nah, ini semua adalah sifat Nabi Ayub. Dan ini adalah cobaan, bisa dibilang ini adalah sebagai apa ya? Ujian ya. Ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Nah, Bapak ingin memberikan kalian sedikit motivasi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, bahwa motivasi kita pada hari ini kita harus menjadi orang-orang yang bersabar. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kita tetap bersabar kepada Allah. Dan jangan sampai kita tidak bersabar dan malah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah kepada Allah, sudahlah tidak bersabar, terus tidak bersyukur kepada Allah, tidak taat beribadah kepada Allah, maka dia akan menjadi hamba yang kufur. Maka lebih sakit lagi daripada ini nanti cobaannya. Bukan ujian yang datang tapi azab. Nah, hati-hati. Bukan ujian yang datang tetapi azab. Azab itu sangatlah pedih. Sedangkan ujian ini berarti Allah sayang sama kita. Apabila azab berarti Allah murka sama kita. Itu hati-hati perbedaan ujian dan azab. Ujian ini seperti ini. Harta juga dibakar. Azab juga bisa harta dibakar, tapi beda. Allah yang bisa menentukan ini ujian atau ini azab. Tergantung amal perbuatan kita sehari-hari. Nah, setelah kita bersabar, Bapak selalu mengingatkan kalian untuk selalu bersyukur. Setelah kita bersabar, kita selalu bersyukur agar semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta, benda yang kita punya, handphone dan sebagainya, semoga menjadi bermanfaat karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mempelajari Nabi Ayub, minggu depan kita Bapak harapkan siswi sekalian untuk belajar mengenai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaca bisa di perpustakaan, di online, di Google Book atau dimanapun media yang kalian bisa mencari mengenai bersyukur, tentunya dengan referensi yang jelas, dengan pemahaman yang tepat, agar minggu depan kalian sudah memiliki bekal pembelajaran. Nah, agar bisa kita melanjutkan pembelajaran kita pada minggu depan mengenai materi bersyukur. Nah, baiklah, tidak yang bertanya lagi? Bapak akan akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu kita akan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.